metode atau algoritma yang digunakan yaitu algoritma naive Bayes classifier, di mana algoritma ini digunakan untuk memetakan sentimen pada setiap teks yang akan dianalisis ke dalam kelas sentimen yang telah ditentukan, baik itu positif maupun negatif. Nah, dengan melatih model naive Bayes ini, maka model tersebut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan ulasan aplikasi baru. Atau dengan kata lain, naive Bayes ini digunakan untuk membangun sistem yang dapat memberikan informasi terhadap penilaian sistem yang mengarah pada sistem positif dan sistem negatif. Nah, adapun tahapan penelitian atau metodologi penelitian yang digunakan yaitu metodologi CRISP-DM, di mana CRISP-DM ini merupakan strategi pemecahan masalah umum yang digunakan di dalam data mining. Nah, adapun bagian-bagiannya, yang pertama itu ada data business understanding. Nah, di flowchart-nya kita definisikan sebagai identifikasi problems, di mana kita akan melakukan pemahaman terkait objek atau masalah yang akan diteliti. Kemudian ada data understanding atau data collection, di mana data pada tahap ini akan dilakukan proses pengambilan data mentah sesuai dengan atribut yang akan digunakan. Kemudian ada pre-processing, di mana tujuannya ini untuk mendapatkan data bersih yang siap digunakan untuk penelitian, yang di dalamnya itu terdapat cleaning, stemming, filtering, tokenizing, dan scaffolding. Nah, kemudian ada tahap di mana akan dilakukan split data, di mana data ini akan dibagi menjadi data training maupun data testing. Selanjutnya akan dilakukan pemuatan algoritma klasifikasi yaitu naive Bayes model, di mana setelah pemuatan algoritma ini akan dilakukan testing sesuai dengan data yang telah dibagi sebelumnya. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dari model yang telah dibangun, baik itu menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada scraping data, di mana scraping data ini merupakan proses untuk mengambil data mentah sesuai dengan ulasan yang akan kita lakukan analisis sentimen. Nah, dikarenakan kami mengambil aplikasi Thread, maka di sini kami lakukan scraping data mengenai ulasan-ulasan yang ada pada aplikasi Thread di Google Play Store. Di sini terdapat banyak atribut, namun yang kami ambil itu cuma atribut konten. Nah, selanjutnya ada labeling data, di mana tampilan isi atau ulasan dari atribut konten yang telah diseleksi sebelumnya akan dilakukan pembuatan label atau pembuatan kelas, baik itu kelas positif maupun kelas negatif yang dilakukan secara manual. Nah, kemudian ada data cleaning. Nah, pada tahap ini akan dilakukan proses pembersihan data sehingga data ini akan siap untuk diolah ke tahap selanjutnya, di mana pada data cleaning ini terdapat step-step baik itu tokenizing, scaffolding, stemming, stopword, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara kami untuk melakukan analisis sentimen menggunakan Google Colab. Nah, yang pertama itu kita gunakan pip install Google Play Scraper yang akan membantu kita untuk melakukan scraping data dari Google Play. Kemudian ada pip install Paisastrawi ini yang memungkinkan kita untuk mengakses kata dasar dari sebuah kata. Kemudian di sini terdapat pip install Gedon. Kemudian di sini merupakan library yang akan kita gunakan di dalam Google Colab kita yang akan membantu kita. Kemudian di sini kita definisikan data thread itu di mana di sini dia itu akan mengambil ulasan atau data dari .com Instagram Threads App, yang artinya dia ini mengambil data atau men-scraping data dari aplikasi Thread. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan data-data yang telah di-scraping sebelumnya, di mana jumlahnya itu ada 300. Nah, setelah itu kita akan tampilkan kolom-kolomnya.
Kemudian akan dilakukan penyeleksian kolom, di mana kolom yang hanya akan digunakan yaitu kolom konten. Nah, selanjutnya akan dilakukan pelabelan secara manual dengan menggunakan konten, kemudian dimasukkan ulasannya, kemudian ditentukan kelasnya apakah di positif maupun negatif. Nah, pelabelannya ini digunakan untuk 300 data. Selanjutnya, data hasil pelabelan ini akan disimpan di data scraping yang ada pada folder file ini. Nah, selanjutnya akan dibuat variabel baru yang akan menyimpan data scraping ini. Kemudian akan ditampilkan konten, kemudian kelasnya. Setelah itu masuk pada tahap data cleaning, di mana ini merupakan perintah untuk menghapus duplikat pada data. Selanjutnya ini digunakan untuk melakukan atau mengubah huruf kecil huruf menjadi huruf kecil pada value atau nilai yang ada pada data tadi. Nah, selanjutnya untuk atribut kelas kita juga lakukan hal yang sama, karena apabila terjadi salah ketik pada kelasnya juga itu akan berpengaruh pada visualisasinya. Nah, kemudian akan dilakukan perintah ini untuk melakukan penghapusan emoji. Kemudian dilakukan perintah ini untuk melakukan penghapusan hashtag, kemudian melakukan penghapusan angka. Selanjutnya akan dilakukan penghapusan tanda baca, baik itu titik koma, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilakukan penghapusan spasi yang berlebih. Kemudian di sini juga akan dilakukan penghapusan spasi berlebih pada atribut kelas. Nah, di sini kita itu gunakan untuk menghapus karakter-karakter spesial yang ada di dalam data. Kemudian akan ditampilkan kembali nilai asli, kemudian kelasnya, kemudian hasil dari pembersihannya. Selanjutnya ada digunakan pembatasan kata berulang. Jadi kata-kata yang digunakan berulang hanya diambil satu kali. Kemudian ada menghapus kata yang terdiri dari 3 huruf seperti dia, kau, dan lain sebagainya yang dianggap kata yang tidak perlu. Kemudian akan disimpan di dalam file clean review. Selanjutnya akan ditampilkan kembali isi dari file yang sudah dibersihkan dan file yang tidak dibersihkan. Nah, kemudian masuk pada normalisasi data. Di sini akan dilakukan pengubahan atau normalisasi data dari bahasa gaul ke bahasa baku. Nah, selanjutnya di sini akan dilakukan normalisasi dan enumerasi. Kemudian akan ditampilkan hasil normalisasinya dan hasil clean reviewnya. Kemudian pada tahap pre-processing di sini kita akan melakukan tokenizing terhadap data hasil normalisasi tadi. Kemudian di sini akan dilakukan penginputan library untuk stopword variable. Selanjutnya akan dilakukan penghapusan stopword dengan kata Indonesian, artinya ada file yang ada di Indonesian ini yang akan dikembalikan ke bahasa baku. Kemudian ini dia akan mengambil data frame dari file Indonesian tadi. Selanjutnya di sini kita akan menghapus stopword pada dataset. Kemudian ada perintah stemming. Kemudian di sini kita lakukan penerapan stemming pada dataset. Selanjutnya kita akan tampilkan kembali data yang belum diolah, data yang telah bersih, data yang telah dinormalisasi, data yang telah tokenize, data yang telah di stopword, dan data yang telah di. Nah, selanjutnya di sini kita akan lakukan visualisasi label. Karena label ini berdasarkan kelas. Nah, perbandingan yang didapatkan yaitu perbandingan sentimen positif itu lebih tinggi daripada perbandingan pada sentimen negatif, di mana sentimen positif itu ada pada angka 167 dan negatif itu pada 124. Nah, selanjutnya di sini kita akan lakukan pembuatan workload. Workloadnya ini merupakan workload untuk sentimen positif dengan perintah seperti berikut. Kemudian digunakan library matplotlib untuk menampilkan
menampilkan plot dari sentimen positif tadi. Nah, kemudian di sini kita gunakan juga sentimen negatif, sama kita gunakan matplotlib untuk menampilkan visualisasi dari word plotnya. Nah, selanjutnya masuk pada tahap fit model, yang mana pertama itu kita lakukan pembagian data, di mana test size-nya itu ada 0,2, artinya lakukan pembagian data, mana data trainnya itu 0,8 atau 80% dari data, dan test size-nya itu 0,2 atau 20% dari data. Kemudian di sini akan dilakukan penyempurnaan vectorize yang akan membantu dalam pembuatan dari model yang akan dibangun. Kemudian di sini kita akan tampilkan indeks dari xtrain dan ytrain, xtest, dan ytest. Nah, kemudian di sini kita akan menyimpan vektornya. Dan vectorization-nya ini kita akan latih pada xtrain-nya. Selanjutnya kita definisikan kembali xtrain-nya itu dia yang telah dilakukan vectorized transform, dan xtest-nya itu yang telah dilakukan vectorized transform. Nah, selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan algoritma night bias. Nah, kita gunakan multinominal. Kemudian akan dilakukan pelatihan pada train dan train. Artinya dilakukan pelatihan pada data-data train. Selanjutnya akan dilakukan penglihatan extrain to array. Artinya dia ini akan melihat DF, IDF dari data extrain-nya. Kemudian di sini kita gunakan variabel rate untuk melihat DF, IDF dari data teksnya. Selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan library akurasi score, yang dimana dia ini akan membantu dalam pelihatan akurasi yang akan ditampilkan pada hasil evaluasinya. Ini kita juga akan tampilkan precision-nya, recall, dan F1 score-nya, serta confusion matrix dari data-data testing. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil akurasinya itu 0,76, precision-nya itu 0,96, recall-nya itu 0,9, dan F1 score-nya itu 0,69. Kemudian confusion matrix-nya itu ada di 16, 7, dan 7, 29. Nah, untuk melihat lebih jelasnya di sini ada precision untuk kelas negatif itu ada 0,70, untuk kelas positif 0,81, sama halnya recall dan F1 score, di mana negatif itu 0,70 dan positif itu 0,81. Sementara akurasi hasil yang didapatkan itu 0,76. Kemudian macro average atau rata-rata makronya itu ada 0,5, dan rata-rata weighthead-nya itu ada